Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hafidz Saifuddin, mahasiswa program studi Ahwalus Syakhsiyah atau Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Tinjauan Yuridis tentang perkara pembatalan perkawinan akibat dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut kepada bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan. Maka dari itu, dalam sebuah akad perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu pembatalan perkawinan yang diajukan oleh wali nasab dengan alasan pernikahan tidak dilangsungkan oleh wali yang berhak, yaitu wali nasab, yang terjadi di Pengadilan Agama Pekalongan dengan nomor perkara 189 PDTG 2020 PA Pekalongan, dan telah diputus dengan amar putusan dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Sesuai prinsip-prinsip hukum tentang perkawinan yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengandung beberapa asas atau kaidah hukum, yang salah satunya sebagai berikut. Pertama, asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan asas mempersulit terjadinya perceraian. Pada dasarnya pernikahan harus dipermudah dan perpisahan atau putusnya suatu perkawinan harus dipersulit. Dari latar belakang tersebut terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Yang kedua, bagaimana putusan hakim nomor 189 BDTG 2020 PA Pekalongan tentang pembatalan perkawinan akibat dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak. Yang ketiga, bagaimana analisis putusan hakim nomor 189 PDTG 2020 PA Pekalongan tentang pembatalan perkawinan akibat dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak. Atas dasar rumusan masalah di atas, maka terdapat 3 tujuan dan kegunaan penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui konsep pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Yang kedua, untuk mengetahui proses peradilan nomor 189 PDTG 2020 PA Pekalongan tentang pembatalan perkawinan akibat dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak. Ketiga, untuk menganalisis putusan nomor 189 PDTG 2020 PA Pekalongan tentang pembatalan perkawinan akibat dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai metode penelitian yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu 1. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. 2. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 3. Jenis data. Dalam penelitian ini adalah library research, yakni penelitian kepustakaan. 4. Sumber data. Terdapat 2 sumber data, yaitu pertama, data primer terdiri dari Al-Quran, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Kompilasi Hukum Islam, dan berkas salinan putusan Pengadilan Agama Pekalongan nomor perkara 189 PDTG 2020 PA Pekalongan tentang pembatalan perkawinan. Yang kedua, data sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta memahami permasalahan dan penelitian, dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, jurnal, skripsi terdahulu, dan wawancara dengan informan yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang dibahas. 5. Teknik pengumpulan data. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni mengkaji bahan-bahan atau dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. 6. Teknik analisis data. Bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif. Selanjutnya, di dalam bab 3 yaitu membahas mengenai hasil penelitian yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Analisis hukum atas putusan Pengadilan Agama Pekalongan nomor 189 PDTG 2020 PA Pekalongan. Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama Pekalongan nomor 189 PDTG PA Pekalongan ditemukan fakta-fakta sehingga dikabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Pertama, alasan termohon menikah menggunakan wali hakim dikarenakan kakak kandung sebagai wali nasab enggan untuk menikahkan atau wali adol dengan alasan tidak level atau sederajat dalam tingkatan sosial. Tetapi termohon 1 justru menggunakan wali hakim dan tidak mengajukan permohonan wali adol di Pengadilan Agama
Agama Pekalongan. Fakta yang kedua, adanya pemalsuan surat pernyataan wali mafqud dalam mengajukan wali hakim. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi pertama yang bernama Nurul Huda selaku Lebe Desa Noyo Entaan Sari dalam surat pernyataan wali mafqud. Termohon 1 mengakui bahwa terjadi pemaksaan dalam menandatangani surat pernyataan tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Terdapat 3 kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, urutan keberhakan wali nikah dalam menikahkan seorang wanita harus sesuai urutan yang ada pada peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan. Apabila tidak sesuai urutannya, maka pernikahan yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak itu dapat dibatalkan. Yang kedua, terdapat fakta-fakta hukum yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekalongan. Fakta pertama, wali hakim yang menikahkan diangkat dengan menggunakan surat pernyataan wali mafqud yang palsu atau atas dasar paksaan. Fakta yang kedua, wali hakim yang menikahkan tidak dengan penetapan dari Pengadilan Agama. Fakta yang ketiga, tidak ada permohonan wali adol di Pengadilan Agama Pekalongan. Kesimpulan yang ketiga yaitu pembatalan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan teori hukum kepastian. Sebagai penutup, di sini peneliti mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan kekurangan dalam penelitian. Peneliti berharap semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan berharap di kemudian hari akan ada penelitian yang lebih baik mengenai pembatalan perkawinan. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.